Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sensia, NIM 64190159, kelas 648B25. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Enterprise Resource Planning atau ERP. Definisi ERP. ERP singkatan dari 3 elemen kata, yaitu enterprise, perusahaan atau organisasi, resource sumber daya, planning, perencanaan. ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Sistem ERP didasarkan pada database pada umumnya dan rancangan perangkat lunak modular. Definisi umum dari ERP adalah suatu konsep untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan sumber daya perusahaan. Syarat terpenting dari sistem ERP adalah integrasi. Integrasi yang dimaksud adalah menggabungkan berbagai kebutuhan pada satu software dalam satu logical database, sehingga memudahkan semua departemen berbagi informasi dan komunikasi. Yang B ada konsep ERP. Menurut OLS 2004, konsep dasar dari ERP adalah sebagai berikut. 1. ERP tersusun atas paket software komersial yang bisa dijadikan jaminan integrasi yang mulus terhadap semua aliran informasi di perusahaan. Mencakup keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, rantai pasok, dan informasi konsumen. Menurut Davenport 1998. Yang kedua ada sistem ERP, merupakan paket sistem informasi yang bisa dikonfigurasikan yang mengintegrasikan informasi dan proses yang memiliki basis informasi di dalam dan melintas area fungsional dalam suatu organisasi menurut Kumar dan Van Hilsgerberg 2000. Yang ketiga, satu basis data, satu aplikasi, dan satu kesatuan antarmuka di semua enterprise menurut Tajer 1998. Yang C, tujuan dan peranannya dalam organisasi. Tujuan sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. ERP merupakan software yang ada dalam organisasi atau perusahaan untuk satu, otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Yang kedua, membagi database yang umum dan praktek bisnis memulai enterprise. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang real-time. Yang keempat, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Yang D ada ERP dalam klasifikasi sistem informasi. Di sini ada top level, ada Executive Information System atau EIS, atau di sini Strategic Support. Yang kedua ada middle level atau tactical, itu ada Decision Support System atau DSS, Decision Making Support. Yang ketiga ada Low Operation, di situ ada ERP Application atau Transaction Processing System TPS dan Database Management System atau Office Automation System AOS. Di sini di top level atau operational itu ada Sales dan Marketing, Production, Human Resource. Yang ada kekuatan ERP Integrate. Konsep ERP dapat dijadikan dengan baik jika didukung dengan seperangkat aplikasi dan didukung dengan seperangkat aplikasi dan infrastruktur infrastruktur komputer baik software dan hardware, sehingga pengolahan data dan informasi dapat dilakukan dengan mudah dan integrasi. Yang F ada evolusi aplikasi ERP. Yang satu pada tahap 1, material requirement planning ERP merupakan cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Yang kedua ada closed loop MRP merupakan sederetan fungsi dan tidak hanya terbatas pada MRP, terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah, prioritas, dan adanya perencanaan yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. Yang ketiga ada tahap manufacturing research planning
MRP 2 merupakan pengembangan dari closed loop MRP yang ditambahkan 3 elemen, yaitu perencanaan penjualan dan operasi antarmuka keuangan dan simulasi analisis dari kebutuhan yang diperlukan. Tahap keempat ada Enterprise Resource Planning, merupakan perluasan dari MRP 2, yaitu perluasan pada beberapa proses bisnis, diantaranya integrasi keuangan, rantai pasok, dan meliputi lintas batas fungsi organisasi dan juga perusahaan dengan dilakukan secara mudah. Yang kelima ada Extend ERP. ERP 2 merupakan perkembangan dari ERP yang diluncurkan tahun 2000 serta lebih kompleks dari ERP sebelumnya. Di sini ada modul-modul standar yang biasanya terintegrasi di dalam suatu sistem ERP. Setidaknya minimal ada keuangan, logistik, sumber daya manusia, bisnis proses support, rantai pasokan, SCM, supply chain, 6, dukungan e-commerce management. Yang dia ada pendekatan implementasi ERP. Ada 3 jenis pendekatan untuk melakukan implementasi ERP, yaitu 1. Ada the Big Bang Strategy, penerapan seluruh modal dalam paket ERP secara simultan di dalam perusahaan. Kelebihannya A, hanya memerlukan sedikit interface antara sistem lama dan sistem baru. Yang B, sangat efisien dari segi waktu dan hasil optimal. Kekurangannya implementasi yang kompleks sehingga risiko kegagalan tinggi. Yang dua ada step by step based approach, melakukan implementasi sedikit demi sedikit. Tahap selanjutnya berkonsentrasi mengimplementasikan modul yang terkait. Keseluruhan proses bisnis harus terlihat dahulu disiapkan. Kelebihannya yang ada kompleksitas dapat dikurangi, yang B memungkinkan terjadinya perbaikan proyek yang akan datang akibat konsultasi internal. Yang C, ongkos tidak terlalu membebankan. Kekurangannya di sini ada A, waktu implementasi keseluruhan lebih panjang. Yang B, manfaat ERP hanya dapat dirasakan sedikit demi sedikit akibat hasil tidak optimal. Yang ketiga, small bang pilot approach, pembuatan modul implementasi pada salah satu site atau fungsi perusahaan sebagai pilot project dan diteruskan ke fungsi atau site yang terkait. Kelebihannya A, biaya relatif rendah, B, kompleksitas berkurang, kekurangannya membutuhkan banyak kustomisasi akibat adanya operasi spesifik antar site. Yang H ada key success factor. Di sini ada organisasional, ada technological. Organisasional di sini ada strategi dan praktisnya. Strategi ini didukung dari manajemen secara berkelanjutan, manajemen perubahan efektivitas, definisi project scope yang baik, komposisi tim project yang handal, BPR secara komprehensif, pelibatan user, adanya peran dari project champion, adanya saling percaya di antara partner. Yang teknisnya ada staff dan konsultan yang berdedikasi, jadwal dan perencanaan proyek yang formal, training program yang cukup, preventive troubleshooting, penggunaan konsultan yang berpengalaman, kewenangan yang cukup untuk mengambil keputusan. Di sini di bawah ada technological, yang strateginya itu strategi implementasi yang baik dari konstruksi versi dari ERP yang layak, konfigurasi software yang layak. Terus ada taktisnya, itu konfigurasi yang layak dan pengetahuan tentang legasi sistem yang cukup. Selanjutnya ada I, persepsi IT. Yang isunya bagaimana kita mengukur dari investasi di bidang IT. Di sini ada pandangan IT sebagai cost, investasi IT tidak pernah menguntungkan karena perhitungan ROI sulit dilakukan.
IT sebagai aset, perusahaan percaya bahwa IT memberikan kontribusi yang besar. Terus, seberapa penting IT bagi perusahaan? Penggunaan IT dalam level strategi tidak relevan dalam bisnis. Penggunaan strategi IT seharusnya dilakukan di perusahaan. Apa visi CIO mengenal peran IT? CIO melihat peran IT yang terbatas. CIO melihat IT mempunyai peran penting dalam transformasi bisnis. Yang B, keuntungan dan kelemahan implementasi ERP. Satu keuntungan implementasi ERP adalah A, integrasi antara area fungsional yang berbeda untuk meyakinkan komunikasi, produktivitas, dan efisiensi yang tepat. Yang B, rancangan perekayasaan. C, pelacakan pemesanan dari penerimaan sampai fulfillment. Yang D, mengatur saling ketergantungan dari proses penagihan material yang kompleks. Yang E, pelacakan tiga cara yang bersesuaian antara pemesanan, pembelian, penerimaan, inventory, dan pembiayaan. Yang F, akuntansi untuk keseluruhan tugas melacak pemasukan, biaya, dan keuntungan pada level ini. Kelemahan implementasi ERP. Yang A, terbatasnya konsumisasi dari perangkat lunak ERP. Yang B, sistem ERP sangat mahal. Dan C, rekayasaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri yang telah dideskripsikan oleh sistem ERP dapat menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif. Yang D, ERP sering terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Yang sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan. Data dalam sistem ERP berada dalam satu tempat. Contohnya pelanggan data keuangan paling dapat meningkatkan risiko kehilangan informasi sensitif jika terdapat pembobolan sistem keuangan. Yang A, manfaat penggunaan ERP. Berikut ini adalah pembagian kecil manfaat dengan diaplikasikannya ERP bagi perusahaan. Yang satu, integrasi data keuangan, standarisasi proses operasi, dan tiga, standarisasi data dan informasi. Yang L, tips memilih ERP. Yang pertama, ada knowledge dan experience knowledge. Nah, knowledge adalah pengetahuan tentang bagaimana cara sebuah proses seharusnya dilakukan jika segala sesuatu berjalan lancar. Experience adalah pemahaman terhadap kenyataan tentang bagaimana sebuah proses seharusnya dikerjakan dengan memungkinkan memunculnya permasalahan. Yang kedua ada selection methodology, adalah struktur proses seleksi yang sebaiknya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam memilih ERP. Yang ketiga ada analisa business strategy, 4 analisa people, 5 analisa software. Nah, berikutnya adalah software yang saat ini beredar baik yang berlisensi bayar maupun open source. Yang pertama ada SAP, JDE, BAAN, lalu ada MFG Pro, Protein, Compare, dan Adempire. Itulah berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.